Halo sobat-sobat Warin, video ini saya buat masih ada kaitannya dengan video yang kemarin. Terkait dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Ya. Beberapa orang marah-marah ketika saya membongkar kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan Ahmad Kainama. Sebagian ada yang marah, bahkan ada sebagian yang unsubscribe ya channel wartawan Injil ini. Nah, sahabat-sahabatku, memang ada ungkapan bahwa kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ungkapkan tentang kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan Ahmad Kainama adalah kebenaran. Kebenaran yang saya ungkapkan itu membongkar kekeliruan-kekeliruan Ahmad Kainama. Sahabat-sahabatku, saya hanya ingin memberitahu bahwa silahkan Ahmad Kainama mau mempromosikan agamanya yang sekarang, mau menceritakan kebenaran-kebenaran agamanya yang sekarang, silahkan. Tapi ketika Ahmad Kainama mengkaji Alkitab atau Bible dan kekristenan, dan kemudian jelas-jelas melakukan kesalahan, maka saya sebagai pewarta Injil harus menyatakannya. 2 Timotius 4 ayat 2-4 dikatakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah kesalahan, tegurlah. Nah, itu ada tertulis. Jadi saya melakukan perintah firman itu. Saya harus menyatakan kesalahan-kesalahan Ahmad Kainama. Nah, sahabat-sahabatku, yang bahaya itu kan kalau ajaran itu disangka banyak orang kebenaran, tapi ternyata mengandung racun. Saya berikan sebuah ilustrasi ya. Kalau Anda atau saya mau diracun oleh orang, kita diberi satu piring. Satu piring itu isinya serbuk, kemudian ada tulisannya mengandung 90% sianida. Dan di atasnya ada lauknya, ada ikan goreng, kemudian juga ada 3 biji nasi putih. Jadi satu piring itu penuh dengan sianida, kemudian ada lauknya sedikit, dan ada 3 butir nasi. Kira-kira Anda akan memakan sajian di piring itu atau tidak? Tentu tidak. Ya. Racunnya begitu banyak, yang bukan racunnya sedikit. Nah, ya. Tetapi akan berbeda jika kepada Anda dan saya disajikan satu piring nasi putih dengan lauk-lauk yang banyak, dengan sayur-sayuran, persis kayak makanan biasa. Tapi makanan itu sudah ditaburi dengan 1 gram serbuk sianida tanpa diberitahu. Nah, coba yang berbahaya yang mana? Piring yang pertama yang jelas-jelas ditulisi ini racun sianida, penuh dengan sianida, kemudian lauknya hanya secuil, atau piring kedua yang lauknya banyak, nasinya banyak, dan tidak ada tulisan ada racun, tapi ternyata mengandung sedikit gram, 1 gram saja racun sianida, tapi mematikan. Jelas yang berbahaya adalah piring yang kedua. Nah, ini sebuah ilustrasi dan analogi saja. Jika ada orang yang mengajarkan sebuah ajaran misalkan, kemudian dengan garangnya mengatakan, siap bunuh pendeta, siap bunuh pendeta, siap bunuh pendeta. Seperti yang dilakukan seseorang yang sedang kasus masuk penjara itu ya. Siap bunuh pendeta. Nah, ajaran-ajaran yang seperti ini begitu jelas. Ilustrasinya seperti racun sianida tadi, yang ditaruh di satu piring, isinya racunnya banyak, lauk pauknya, makanannya yang beneran hanya sedikit. Sehingga orang akan melihat, oh ini jelas nggak beres. Ngaku ustadz, ngaku ulama, kok bilangnya siap bunuh pendeta. Ini jelas nggak beres. Orang akan tahu dengan gampang bahwa ini ajaran nggak beres.
Tapi kalau seperti piring yang kedua, makanannya menarik, ya, tidak kelihatan sama sekali ada racunnya. Nah, ini ilustrasi yang kedua ini seperti salah satunya apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Cara penyampaiannya begitu elegan, intelektual, sopan dengan bahasa yang menarik. Dia berulang kali mengatakan cinta, sayang kepada masyarakat Indonesia, cinta orang Kristen, cinta orang Katolik. Sayang, cinta, sayang, sayang. Dengan gaya bahasa yang sangat terkesan lemah lembut, intelektual, pinter, cerdas. Tapi ternyata di dalamnya mengandung ajaran-ajaran racun. Ya, di video-video saya yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan beberapa contoh racun atau ajaran salah yang diajarkan oleh Ahmad Kainama ketika bicara tentang kekristenan dan Alkitab. Sekali lagi ya, fokus saya bicara tentang konteks kekristenan dan Alkitabiah. Ketika Ahmad Kainama mau membicarakan tentang agamanya yang sekarang mau mempromosikan, misalkan mau membicarakan tentang Al-Quran, bagus. Membicarakan tentang hadis, bagus. Beritakan kebenaran-kebenaran Al-Quran, sip. Beritakan kebenaran-kebenaran hadis, sip. Tapi ketika mengkaji ayat-ayat Alkitab atau Bible dan membahas kekristenan dan ternyata kajiannya mengandung kebohongan dan penipuan publik, maka saya harus mengatakan ini racun, laksana racun sianida yang cuma sedikit ditaburkan di makanan yang menarik itu, satu piring makanan yang menarik dengan aroma yang memikat, tapi ternyata di dalamnya ada racunnya. Ini yang sudah dilakukan oleh Ahmad Kainama. Ya, sadar atau tidak, Anda mungkin sebagian dari Anda sudah terpikat dengan cara bicaranya, dengan kesopanannya, dengan kesantunannya seorang Ahmad Kainama ketika berbicara. Dengan gayanya, dengan logatnya yang menarik. Tapi ternyata mengandung dusta, racun. Ya, mau tahu kalau buat teman-teman yang belum melihat atau belum mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh Ahmad Kainama ketika berbicara tentang Kristen dan Alkitab, silakan tonton di video yang sebelumnya. Tapi pada kesempatan ini, saya akan memberikan lagi 2 contoh saja. Hal fatal, kebohongan publik, ajaran sesat yang sudah dilakukan oleh Ahmad Kainama ketika berbicara tentang Bible dan Alkitab atau kekristenan. Demikian. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani, yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus, pneuma, hagian. Kalau ini pneuma saja. 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 Tadi sudah diperhatikan ya sahabat-sahabat cuplikan video itu. Ahmad Kainama ketika membicarakan tentang kata roh kebenaran yang tertulis di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran, menurut ajaran Ahmad Kainama, kata roh kebenaran ini dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya tertulis pneuma saja. Ya, pneuma saja. Ya, ini ajaran dari Ahmad Kainama. Nah, sedangkan faktanya seluruh dunia bisa lihat, Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa buka Bible online ya, Bible atau Alkitab elektronik, buka juga di Google juga ada, di biblos.com juga bisa, cari Yohanes 16 ayat 13, kemudian Anda cari bahasa Yunaninya, bahasa Greek ya, Anda akan mendapati fakta bahwa kata roh kebenaran atau bahasa Inggrisnya Spirit of Truth yang tertulis di Yohanes 16 ayat 13 ini, faktanya tertulis pneuma aletheas. Sedangkan kata Ahmad Kainama apa? Pneuma saja. Faktanya pneuma aletheas. Ya, jadi jelas ajaran yang disampaikan Ahmad Kainama ini seperti racun, sedikit sianida yang ditaburkan di makanan yang
satu piring makanan yang menarik, ya, tapi ditaburi sedikit racun. Sehingga orang-orang yang tidak paham, tidak tahu, mengira dengan gaya bahasanya Kainama yang menarik, yang sopan, yang santun, yang nampak intelek, itu mengandung kebenaran seluruhnya. Tapi ternyata ada racun dalam ajaran Ahmad Kainama. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. T besar ya. T ya. Lalu E ya. Itu seperti begini ya. Theos. Theos. Atau kita gini aja lah biar gampang. Theos. Theos itu artinya Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. 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 Nah, itu juga cuplikan video dari ajaran Ahmad Kainama. Ngatakan dengan begitu meyakinkan ya, sebelumnya membahas tentang bla 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 bla, begitu menarik dengan gayanya yang sopan, santun, intelektual. Kemudian mengatakan bahwa Tuhan bahasa Yunaninya Theos. Ya. Sahabat-sahabatku, kita bicara konteks biblical, kontekstual ya, Alkitabiah. Bukan konteks bahasa lain, tapi kita bahas Alkitab. Nah, di Alkitab kata Tuhan itu yang ada di kitab Perjanjian Baru, itu bahasa Yunaninya bukan Theos. Ya. Jadi ajaran Ahmad Kainama yang mengatakan bahwa Tuhan bahasa Yunaninya adalah Theos, ini mengandung racun, kebohongan publik, penyesatan. Dan kalau ini disaksikan banyak masyarakat Indonesia, ini menjadi pembodohan masyarakat. Sebab faktanya kata Tuhan bahasa Yunaninya bukan Theos, tapi Tuhan bahasa Yunaninya yang betul, ya sekali lagi ini konteks bicara Alkitabiah ya. Bahasa Yunaninya adalah Kurios. Tuhan bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunaninya Kurios. Bahasa Ibraninya Adon atau Adonai. Bukan Theos. Kalau Theos ini dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulisnya Allah. Nah, Tuhan beda dengan Allah. Tuhan itu sepadan dengan Lord kalau bahasa Inggris. Bukan God ya. Kalau Theos bahasa Inggrisnya God. Kalau Kurios bahasa Inggrisnya Lord. Nah, Tuhan yang ada di Alkitab khususnya ketika berbicara tentang Tuhan Yesus itu Kurios, bukan Theos. Nah, sekali lagi ini baru 2 contoh ya. Di video yang kemarin saya sudah memberikan contoh-contoh yang lain, kekeliruan-kekeliruan Ahmad Kainama. Nah, artinya sahabat-sahabatku, dengan fakta-fakta kesalahan ini, racun yang disajikan oleh Ahmad Kainama ini, bagi Anda yang mungkin sudah kadung kesengsem, kadung jatuh cinta, kadung tertarik, terlanjur sayang dengan Ahmad Kainama, ketika memahami hal ini akan menjadi seperti ungkapan bahwa kebenaran itu pahit. Ya. Jadi ini kebenarannya. Faktanya ajaran Ahmad Kainama mengandung racun. Ini fakta, realitas. Tapi sekali lagi, kebenaran itu akan terasa pahit bagi orang-orang yang belum mampu menerimanya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih buat siapapun yang sudah menyimak video ini. Dan mungkin kalau ada yang mau membagikan kepada teman, rekan, dan siapapun. Dari saya, wartawan Injil untuk Nusantara. Jaya.